apa aja yang kita lakuin dan akan kita eksekusi di nanti saat kita belajar bareng nanti, seperti itu. Dan yang kedua, yang udah pasti kita akan menentukan topik awalnya, seperti itu. Dan sini topiknya nggak ada patokan ya teman-teman, kita juga tidak menentukan. Dan di sini misalnya teman-teman memiliki interest lebih nih untuk di bidang kesehatan, mungkin bisa untuk mencari topik seputar situ, atau mungkin industri, atau mungkin teknologi, atau bahkan tentang pendidikan. Itu dibebaskan ya teman-teman untuk memiliki topiknya. Cuman kita belum ke situ, ini baru rancangan awalnya aja, seperti itu. Dan selanjutnya kita juga ada strategi pencarian, penyusunan keyword. Nah, untuk keywordnya itu kayak gimana sih ya kita nyarinya, dan untuk dapatin database dari jurnalis seperti apa, dan nanti yang akan kita jelasin lebih lanjut seperti itu. Dan nanti akan ada seperti penugasan untuk diskusi lebih lanjut ya teman-teman, supaya kita bisa diskusi di luar forum ini seperti itu. Dan selanjutnya kita perlu screening juga sesuai dengan kriteria yang artikel yang kita inginkan. Di sana juga kita akan menyortir, dan juga kita juga bisa membatasi artikel yang ingin kita ambil seperti itu. Dan mungkin dari keyword yang udah kita ambil nanti, udah yang kita tulis nanti di Google Scholar, itu memiliki kemungkinan topiknya itu nggak terlalu spesifik dengan yang kita inginkan, teman-teman. Maka dari itu, dari ribuan artikel atau bahkan ratusan artikel yang telah kita ambil nanti, kita bisa sortir menjadi 10 hingga 5 artikel utama yang sangat-sangat relevan untuk penelitian kita, seperti itu. Dan bisa berfungsi juga untuk ke penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan hasil publikasi kita nanti. Gitu. Dan nanti kita juga analisis, dan kita mulai menulis penyusunan draft naskah ilmiahnya. Dan mungkin teman-teman ya, mungkin masih semester awal dan mungkin masih bingung juga artikel itu strukturnya seperti apa sih, kan setiap format artikel kan beda-beda ya, seperti itu. Dan mungkin secara general emang banyak yang sama, nah cuman seperti apa sih yang akan kita gunakan, dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Dan tergantung juga ya teman-teman, nanti untuk jurnal yang kita publishnya udah pasti memiliki format dan juga subjudul yang berbeda-beda, tajuk yang berbeda-beda juga, sehingga kita perlu menyesuaikannya seperti itu. Dan yang pasti kita membuat draft awalnya dulu supaya sebelum nanti kita menyesuaikan dengan artikel yang akan kita tuju, seperti itu. Dan insya Allah nanti di akhirnya kita akan menghasilkan satu draft artikel yang siap untuk disubmit dan untuk siap untuk dikirim ke jurnal sesuai dengan topik teman-teman, seperti itu. Jadi akan siap terbit ya sesuai hasil diskusi kita nanti selama beberapa waktu ke depan untuk output utamanya. Dan ini selanjutnya, nah sebenarnya apa sih goals kita gitu di belajar bareng ini, dan apa sih target utama kita? Yap, yang pertama ada 3 goals utama ya. Dan sebagai kita yang akan kita lakukan, pertama yang udah pasti kita mempelajari dulu sebenarnya apa sih SLR itu, kita memahami konsep dasarnya, sebenarnya bagaimana cara pengambilan datanya, dan apa sih fungsi SLR itu, dan apa sih perbedaannya dengan artikel-artikel yang lain, seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, tentunya kita juga akan menyusun kerangkanya gitu, berdasarkan research question dan juga topik yang telah kita ambil, seperti itu teman-teman. Kita susun kerangkanya, dan yang terakhir kita akhiri dengan menulis draft artikelnya. Itu yang udah dijelasin di slide sebelumnya, seperti itu. Dan outputnya tentunya kita akan mendapatkan satu draft artikel SLR yang siap untuk disubmit. Dan harapannya kita bisa menghasilkan satu artikel yang bisa kita kirim ke jurnal sesuai dengan topik yang kita inginkan. Seperti itu, teman-teman. Dan apa sih yang sebenarnya Ane dan juga Kak Robi ekspektasikan untuk kegiatan belajar bareng ini, teman-teman? Yang pastinya teman-teman hadir dan juga berpartisipasi aktif ya untuk setiap unitnya, untuk setiap kegiatannya. Dan nanti di luar forum juga kami juga akan mengadakan diskusi ya secara intens, bagaimana progres teman-teman, apa kendala teman-teman, dan apa yang ingin teman-teman diskusikan dan juga ingin teman-teman tanyakan gitu ya terkait progres teman-teman, seperti itu. Dan jadi harapannya kita bukan hanya tektokan satu arah aja, mungkin dari saya dan juga Kak Ruby, tetapi bisa 2 arah gitu, dari saya dan juga ke teman-teman, begitu juga dari teman-teman kepada kami. Jadi kita beneran definisi yang belajar bareng, yang benar-benar belajar bareng, sehingga kita bisa sharing ilmu-ilmu. Kalau misalnya ada yang miss dari saya juga Kak Robi,
itu bisa disampaikan seperti teman-teman. Dan yang kedua ini bisa membawa topik nih. Nah, ini juga salah satu jadi PR teman-teman yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti di akhir seperti itu. Dan untuk pencariannya juga dilakukan secara mandiri. Kita melakukan pencarian dan juga screening artikel uh, sesuai dengan kriterianya ya, seperti itu. Dan nanti kita juga akan menyelesaikan setiap tugasnya di setiap waktunya. Dan nanti untuk kunciannya akan dijelaskan lebih lanjut, seperti itu. Dan kemudian sesuai dengan yang udah saya sampaikan tadi, kita akan ada diskusi dan juga sesi feedback, baik dari kami kepada teman-teman dan juga teman-teman pada kami, untuk menjalani progres dari teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya harapannya teman-teman mendapatkan draft akhir dengan menyelesaikan dari topik dan juga susunan artikel yang telah teman-teman buat, seperti itu teman-teman. Dan bagaimana kita cara bekerjanya gitu. Dan sini ada dua aspek teman-teman, kita bekerja secara bersama-sama dan juga kita bekerja secara individu. Nah, rinciannya seperti apa kita belajar cara bersama-samanya? Pertama, kita belajar dulu konsep SLR, seperti itu teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang telah melihat postingan kami sebelumnya dari Impact Lab, di situ sudah ada penjelasan awal. SLR itu sebenarnya seperti apa sih, dan SLR itu tujuannya apa gitu teman-teman. Dan tentunya kita bisa menghasilkan suatu publikasi artikel tanpa terjun ke lapangan secara langsung, seperti itu teman-teman. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana kita menggunakan software pendukung teman-teman. Dan sudah juga tadi malam bahwa kita menggunakan 3 software. Pertama ada Publish of Parish, ada Viewer, dan yang ketiga ada Mendeley. Dan 3 aplikasi itu merupakan 3 aplikasi pendukung yang akan kita gunakan dalam penyusunan artikel ke depannya. Nah, mungkin ada yang bingung nih nanti bagaimana sih cara menggunakannya, Kak? Bagaimana sih cara kita mengeksekusinya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya bersama Bang Robi, seperti itu. Dan juga kita juga akan mendiskusikan terkait metodologi risetnya, dan juga kita akan sharing secara berkala, gitu. Sharing progress. Jadi bisa ada teman-teman ada kendala atau mungkin ada yang ingin diskusikan lebih lanjut, itu bisa aja kami terbuka dan kami akan membuka forum di setiap saatnya untuk teman-teman berbagi progresnya, seperti itu. Dan terakhir kita ada pengkulikan akhir antar peserta ya, memasukkan feedback satu sama lain dan juga memberikan kritik dan juga saran dari artikel yang telah teman-teman buat, seperti itu. Itu untuk yang aspek bersamanya atau aspek yang secara kolektifnya, seperti itu. Dan yang kedua ini ada dari faktor individunya atau mandiri ya. Dan yang pertama, teman-teman harapannya untuk setiap orang itu bisa menentukan satu topik yang spesifik gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih Kak menentukan topik spesifiknya atau masih bingung gitu. Ada gak sih kira-kira rumusnya atau gimana sih cara kita menentukan topik yang kita inginkan sehingga kita bisa mencari research question-nya dan juga mencari keyword ya untuk kita cari di Publish of Pairs nanti udah kami siapkan teman-teman ya bagaimana tips-tipsnya dan nanti akan kita implementasikan lebih lanjut, seperti itu. Dan kita juga akan melakukan screening artikel dan ini menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Dan terakhir kita akan menganalisis dan juga mensintesis data dan pada akhirnya kita akan menulis naskah artikel secara utuh yang harapannya seperti goals kita awal, kita akan menghasilkan satu draft artikel SLR yang siap untuk dipublish sesuai dengan topik teman-teman, seperti itu. Oke, dan ini ada research tools-nya yang tadi sudah disinggung ya. Pertama itu ada Publish of Parish. Publish of Parish ini merupakan salah satu aplikasi ya, yang itu bisa mewadahi kita dalam mensortir jurnal berdasarkan keyword yang udah kita tentukan, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa melakukan screening, kita bisa mencari database-nya berdasarkan dari topik yang telah kita ambil. Dan seperti dengan Justin tadi, bahwa ini digunakan untuk melakukan pencarian dan juga penarikan data lebih lanjut ya, secara luas berdasarkan database yang akan kita tentukan nanti, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada Mendeley. Dan Mendeley ini seperti mungkin yang teman-teman udah tahu ya, kita untuk mengelola citasi dan juga untuk merorganisasi dokumen berdasarkan referensi yang udah kita ambil dari Publish of Parish ini, seperti itu.
Dan terakhir ini ada Force Viewer. Dan mungkin beberapa teman-teman juga masih asing sebenarnya ini fungsinya untuk apa sih? Dan ini untuk pemetaan teman-teman. Dan untuk hasil visualisasi seperti apa nanti akan disampaikan dan juga akan kita belajar bareng-bareng di sesi setelah pengenalan awal ini gitu. Jadi teman-teman bisa ada gambaran sepertinya apa sih celah penelitian yang bisa kita dapatkan dari yang udah kita dapat seperti itu. Dan Foxviewer ini akan menampilkan visualisasinya berdasarkan tren riset terkini, teman-teman. Jadi kita bisa mencari hubungan antar penelitian sebenarnya apa aja sih yang udah banyak yang diteliti dan apa aja sih yang sebenarnya masih dikit banget nih atau ada research gap-nya yang perlu kita teliti lebih lanjut gitu. Dan ini fungsinya kita membuat artikel SLR ini. Dan ini juga harapannya bukan hanya satu draft artikel yang jadi aja dan kita bisa memahami sebenarnya dalam perkembangan penelitian dari tahun ke tahunnya sebenarnya apa aja sih celah penelitiannya dan apa aja sih sebenarnya yang perlu kita teliti lebih lanjut gitu teman-teman untuk perkembangan berbagai topik yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya seperti itu. Dan ini juga bisa menjadi awalan untuk para peneliti selanjutnya. Karena pada dasarnya artikel satu dan artikel lain ini juga akan saling berhubungan dan akan saling melengkapi satu sama lain seperti itu teman-teman. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan awal aja. Dan untuk sesi selanjutnya akan ada pengenalan aplikasi dan juga pengenalan bagaimana sih cara kita mengeksekusi untuk SLR-nya ini dan bagaimana cara kita menggali datanya dan bagaimana cara kita untuk mengeksekusinya yang akan disampaikan sama Bang Robi nanti seperti itu. Dan untuk sesi selanjutnya boleh Ane silakan kepada Kak Robi untuk mengisi materi selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Bimo ya yang sudah menyampaikan tadi tentang apa sih yang kita sedang kejar gitu ya, apa yang kita kerjakan. Jadi memang pada dasarnya kita membawa semangat belajar bersama begitu ya. Karena saya pun juga belum lama belajar tentang SLR, praktis mungkin hampir setahun terakhir ya, belum genap setahun terakhir, tapi itu sangat implementatif sekali karena saat ini saya lagi kuliah S2 dan itu mendukung banget sama tugas-tugas UTS atau tugas UAS yang mana sering diminta tugasnya adalah nulis paper begitu. Dan memang diarahkannya betul-betul menulis systematic literature review ya. Jadi tanpa ada pengambilan data yang langsung ke lapangan, itu sangat memudahkan kita ya sebagai mahasiswa untuk bisa tetap menghasilkan artikel SLR tersebut begitu. Sebetulnya saya nanti akan agak melompat ya penjelasannya, ada bolak-balik tab, tapi nanti semoga tetap bisa komprehensif. Di sini saya mau coba sampaikan dulu mengenai SLR ya, mungkin sedikit dari presentasi ya. Dan di sini kalau tadi saya buka formnya ya dari dari pendaftaran itu, mungkin rata-rata masih banyak yang awam begitu ya dengan SLR itu sendiri. Nah, maka hari ini semoga ada sebuah penambahan ya wawasan begitu ya bagi kita semua untuk apa sih SLR itu sendiri. Nah, ini saya singkat aja begitu. Jadi ini sebagai sebuah upaya untuk kita menentukan bagaimana perkembangan suatu topik ya. Misalnya kalau teman-teman sebelumnya sudah isi di Google Form itu topik A, B, dan C seterusnya, kita mau tahu selama periode waktu tertentu ada perkembangan teori seperti apa yang sudah terjadi dalam topik yang teman-teman tuju tadi ya. Misalnya kalau teman-teman adalah orang yang meneliti tentang
meneliti tentang blended learning misalnya begitu kan. Nah, kita bisa mencari tahu bagaimana perkembangan teori blended learning itu dari periode misalnya 2010 sampai hari ini itu perkembangannya seperti apa. Ya, misalnya nanti di luar dari itu ada teori lagi tentang penggunaan AI gitu ya. Sekarang kan lagi masif begitu kan, yang mana itu dimulai dari 2020-an awal begitu ya. Itu cukup masif. Nah, nanti perkembangannya, pertumbuhannya itu bisa kita tuliskan dalam SLR ini. Ya, jadi mengembangkan suatu topik. Berikutnya di sini bicara tentang kerangka teori. Nah, ini paling gampangnya begini teman-teman. Saya coba agak random ya. Misalnya teman-teman punya skripsi, ya teman-teman punya skripsi. Ini saya coba melompat ya ke Google Scholar, gitu. Misalnya saya lompat ke profil saya nih, apa yang sudah dikerjakan aja begitu. Misalnya teman-teman punya skripsi atau judul, ya. Ini saya ambil contoh analisis literasi sains ya dari siswa terintegrasikan pada pembelajaran sosio-scientific issue. Ini adalah sebuah topik yang cukup spesifik, cukup menarik untuk ditelaah. Nah, ketika kita membuat systematic literature review, maka kita mau tahu bagaimana sih kerangka dasar dari topik social scientific issue itu sendiri, SSI ya. Jadi nanti kita cari tahu, terus penggunaan SSI itu biasanya ada di mata pelajaran apa aja. SSI itu biasanya digunakan dengan karakter materi yang seperti apa ya. Lalu SSI ya atau Social Scientific Issue itu biasanya harapannya menghasilkan uh, pembelajaran yang seperti apa begitu. Ya, jadi ketika kita punya SLR, kita sebetulnya sedang membangun kerangka teori dan kerangka konsep yang akan mendukung begitu ya, akan mendukung perjalanan riset kita gitu. Kalau teman-teman punya sebuah topik skripsi misalnya ya, kalau rata-rata di sini S1, maka pilih salah satu topik yang ini nanti akan bisa terus dieksplorasi, digali terus, dan itu kemungkinan akan menjadi sebuah skop kedalaman ilmu teman-teman begitu. Kalau sekarang saya di S2 di program manajemen pendidikan ya, tesis saya tentang academic culture gitu atau budaya akademik. Nah, kemungkinan SLR saya nggak akan jauh dari situ ya, bagaimana perkembangan teorinya academic culture gitu ya, lalu bagaimana peran academic culture terhadap apa dan seterusnya. Jadi itu akan memperkuat positioning kita dalam menentukan sebuah topik ya. Ini tadi yang dimaksud sama kerangka konsep begitu ya, kerangka teori. Nah, berikutnya research gap. Ini yang juga membuat kita bisa membedakan antara systematic literature review dengan literature review biasa. Kalau kita bicara literature review biasa, yang sering kita baca mungkin ya kalau di jurnal gitu, itu biasanya kumpulan-kumpulan artikel atau kumpulan-kumpulan hasil, dan itu dijadikan dalam satu artikel, yang mana dia merangkum dari berbagai macam hasil penelitian orang lain. Nah, ketika kita bicara systematic literature review, dia mengharuskan sebuah kebaruan ya, atau dia menghasilkan sebuah sintesis dari konsep-konsep yang tadi sudah kita temukan dari berbagai macam artikel begitu. Ya, kita bisa membuat sebuah statement di artikel yang kita tulis di SLR tadi ya, sehingga kita jadi punya sebuah paragraf penting begitu ya, paragraf pentingnya di situ mengenai suatu topik yang kita angkat. Ya, jadi itu memang hasil dari pemikiran kita setelah kita meringkas, membaca banyak artikel yang sudah ada. Nanti kita coba bahas contohnya ya. Berikutnya di sini efisiensi riset tadi ya, menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian yang tidak perlu. Nah, ini tantangannya ya, semakin banyak
literatur yang sudah hadir ya, maka tugas kita adalah menghimpun begitu ya, menghimpun lalu kita membuat sebuah ringkasan, sebuah statement tadi ya, agar kita bisa menyimpulkan dari berbagai macam artikel yang sudah kita temukan. Ya, ini tadi ya secara definisi seperti itu ya, mengidentifikasi, evaluate, sintesis ya, seluruh bukti riset relevan secara ketat. Secara ketat itu maksudnya adalah kita punya sistematikanya nanti. Ya, dia punya standar untuk meminimalisasikan bias ya dibanding review konvensional. Nah, karakteristik utamanya di sistematis, nanti ada beberapa prosesnya, ada tahap-tahapnya, dia transparan, ya. Setiap apapun yang dilakukan dalam proses seleksi artikel nanti itu perlu dilaporkan, lalu dapat diuji ulang, digunakan ulang oleh orang lain, ya, melalui prosedur yang sama. Dan evidence, dia bukan dikarang-karang, bukan dicari-cari, tapi memang berdasarkan dari artikel yang sudah ada lalu disarikan, diringkas begitu. Oke. Ini perbedaannya ya, ada scoping review, meta analisis, nanti mungkin kita hanya fokus di SLR aja gitu ya. Dan tiga ini ya, scoping review, systematic literature review, meta analisis, ini biasanya ya potensial sekali untuk tembus Scopus begitu. Nah, jadi mungkin setelah ini teman-teman dapat SLR, ketemu lagi ada istilahnya meta analisis, teman-teman mau pelajarin silakan gitu ya, dieksplor lagi, karena itu yang terjadi ketika saya mengikuti satu kelas berbayar gitu ya, dapat istilah baru, saya cari tahu, saya pelajarin lagi gitu ya, dan itu akhirnya membuka kita pada banyaknya wawasan dan luas sekali begitu seterusnya. Itu kita nggak bahas ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau di literatur review yang biasa ya, dia sangat-sangat subjektif ya yang dipilih. Lalu proses pencariannya tidak rinci ya, sulit diulang oleh peneliti lain dan juga deskriptif. Nah, nanti kita akan coba lihat ya artikel SL itu seperti apa. Nah, mengapa di sini lebih dipercaya ya, karena dia punya database yang bereputasi ya, yang sudah ditentukan, lalu menggunakan kata kunci yang juga sudah ditentukan serta presisi ya, nggak kemana-mana cari kata kuncinya. Lalu kita punya kriteria inklusi dan eksklusi, ini semua istilahnya mungkin masih asing, tapi nanti kita akan coba lihat di artikel yang sudah jadi. Ini keunggulannya ya, objektivitas tinggi ya, karena ada sistematika yang membuat artikel-artikel pilihan itu terseleksi, validitas gap, sintesis kuat ya. Ini bermanfaat buat semua pihak yang memang terlibat ya, ingin lebih begitu dalam aktivitas kajian ya, aktivitas penelitian seperti itu. Mahasiswa, dosen, peneliti ya, praktisi industri juga sangat berguna. Nah, kapan kita menggunakan ya? Ketika kita mau membuat sebuah sintesis temuan ya, kita ingin mencari, membandingkan, mengevaluasi hasil riset-riset yang bertolak belakang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana banyaknya artikel bisa kita kumpulkan dalam satu begitu. Berikutnya kita menggunakan ini sebagai pemetaan tren ya. Lalu berikutnya ada formulasi agenda riset ya. Lalu berikutnya dasar kebijakan. Kalau di dalam, saya waktu itu ambil mata kuliah tentang analisis kebijakan pendidikan ya. Analisis kebijakan pendidikan. Nah, salah satu tugasnya itu buat SLR, buat tulisan SLR. Nah, misalnya ketika kita mau membuat sebuah sintesis kritik terhadap MBG begitu ya, misalnya ya, MBG, kita cari artikel-artikel yang memang sudah membahas itu ya, walaupun fakta empiriknya juga sudah banyak terbukti begitu ya. Ya. Tapi kita mau coba himpun nih artikel-artikel yang sudah membahas tentang MBG ya, atau misalnya membahas tentang kebijakan pendidikan lain, kurikulum merdeka dan seterusnya. Nah, itu kita simpulkan di dalam sebuah SLR tadi. Kita buat sintesisnya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil, kita tarik dari banyaknya artikel-artikel yang telah membahas satu topik tersebut.
Nah, ini luarannya pasti ya, luaran akademis serta luaran strategis ya. Tadi kebijakan itu luaran strategis, policy gitu ya, public policy. Nah, ini anatomi contohnya, ada alur prisma nanti, ya ini singkat saja begitu ya. Nanti saya bagi aja gitu, share. Struktur utamanya masih sama, teman-teman. Secara umum, struktur artikel biasa, IMRAT ya. Introduction, Methods, Result, and Discussion, IMRAT. Terakhirnya daftar pustaka, selesai. Ya, IMRAT. Atau dalam bahasa Indonesianya pendahuluan, metode, hasil analisis, dan pembahasan kesimpulan. Nah, ini tahapannya. Pertama kita menggunakan dalam SLR ya, kita rencanakan dulu. Ya, perencanaan itu meliputi menentukan topik utama serta menyusun research question atau RQ. Ya, jadi RQ ini menentukan kita mau bahas apa di dalam artikel SLR tersebut. Ya, karena dengan RQ ini kita jadi terpandu untuk mau menulis apa nanti. Berikutnya kita mencari artikel. Ya, ketika kita mau mencari artikel nanti kita harus tentukan apa yang menjadi fokus kata kunci yang digunakan dalam pencarian, serta membuat seleksi terhadap eksklusi dan inklusinya. Nah, ini masuk ke seleksi di sini. Menggunakan prisma ya. Saya lupa kepanjangannya prisma. Pokoknya nanti ada diagramnya ya. Lalu terakhir ada sintesis atau mengekstraksi data serta menulis draft. Oke. Nah, ini siap masuk ke praktek ya, tapi nanti sebelum saya coba kasih lihat ininya ya, contohnya ya. Ini saya ambil beberapa contoh. Misalnya di sini saya tampilkan dulu. Oke. Jadi ketika kita mau lihat SLR ya, sebenarnya sangat replikatif ya, bisa kita ulang, bisa kita gunakan lagi. Ini sudah ke artikel belum? Enggak? Sudah ya. Nah, jadi ini salah satu artikel yang baru terbit, jurnal baru ya, jadi nggak terlalu lama ya. Ini hasil tugas tadi, hasil tugas mata kuliah analisis kebijakan. Nah, di sini saya mau ambil sebuah topiknya begitu ya. Ini kita coba langsung bedah aja, bedah artikelnya. Jadi saya mau coba membahas tentang, sebenarnya membahas ini, human centric skills ya. Kalau teman-teman pernah baca, ini membicarakan tentang skill-skill yang harus dikuasai manusia begitu ya, skill manusiawi gitu, bahasa Indonesianya mungkin ya, skill manusiawi yang perlu ditingkatkan ketika penggunaan artificial intelligence itu makin masif ya. Nanti itu di human centric skills itu ada kolaborasi, ada critical thinking. Sebetulnya banyak kesamaan dengan 21st century dari ini ya, skills ya, 21st century skills gitu. Nah, dari sini sebetulnya kan saya mau bahas human centric skills saja. Nah, bagaimana human centric skills ini bisa dimunculkan? Maka sebetulnya melalui pembelajaran yang sudah berlangsung begitu ya kan, atau kurikulum yang sedang berjalan. Nah, maka saya ambil di sini contribution of Merdeka Kurikulum ya, karena sebetulnya human centric skills itu adalah prediksi ya, forecasting dari skill-skills yang dibutuhkan tahun 2030 ya. Jadi kalau kita ambil timeline-nya menuju 2030 itu kita lagi ada di fase menjalani kurikulum merdeka gitu kan.
Nah, bagaimana peran kurikulum merdeka ini dalam membentuk tadi human centric skills tadi? Begitu. Ini maksud dari artikel saya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Ya. Kalau kita bicara strukturnya tadi di sini ada abstrak ya. Pertama kita angkat dulu problemnya apa di sini. Ya kan? Development artificial intelligence ya telah mengarahkan pada perubahan kebutuhan kompetensi yang berpindah dari tradisional cognitive skills menuju human centric skills. Ya, di sini ada kompetensi ya, emphasize creativity, collaboration, communication, problem solving dan seterusnya. Ini kita angkat dulu masalahnya ya. Ini abstrak. Tapi kalau kita bicara proses penulisan artikel abstrak itu nanti belakangan ya. Baru ditulisnya terakhir. Nah, ini kita angkat dulu problemnya apa di artikel yang kita mau bahas. Lalu kita buat di sini tujuannya. Apa sih tujuan dari artikel yang kita bahas? Untuk mengeksplor bagaimana peran kurikulum merdeka dalam membentuk human centric skills. Ya, jadi melalui systematic literature review. Nah, di sini baru berikutnya ini berupa tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan. Ya, jadi di sini tahapan-tahapan ketika kita mau menyusun SLR-nya. Di study employed the Prisma guidelines by searching article. Jadi pertama-tama kita membuat atau menyusun artikelnya menggunakan Prisma tadi. Dengan artikel yang terindeks Scopus ya. Jadi secara spesifik database-nya adalah saya ambil Scopus dan ERIC ya. Ini ada kepanjangannya, Education Research Information Center apa ya? Lupa. Database yang dipublikasikan selama 2021 sampai 2026. Kira-kira ada yang tahu kenapa 2021 sampai 2026? Ada yang mau jawab? Gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Apakah asal aja? Ini saya nggak bisa ngeliat chat ya, sorry ya. 2021 sampai 2026. Ini sebetulnya kan adalah implementasi ya, implementasi dari kurikulum merdekanya. Sebetulnya dari 2019 itu udah dicanangkan begitu kan kurikulum merdeka. Sampai 2026 berarti sampai sekarang. Kalau saya nulisnya 2029 mungkin ini ganti 2029 gitu kan. 2009 periode. Ya. Didapatkan 112 artikel yang dicari, didapatkan sehingga terakhir didapatkan 31 artikel di inklusi. Ya, di inklusi itu artinya dipilih begitu ya. Nah, ini bagian apa nih? The most dominantly developed dimension are creativity. Nah, ini adalah hasil. Ya, ini hasilnya. Hasil dari sintesis kita ya. Hasil dari pencarian artikelnya. Ternyata didominasi dengan dimensi kreativitas dan juga problem solving, diikuti kolaborasi serta komunikasi dan juga emotional intelligence ya. Nah, di sini menghadapi tantangan berupa kesiapan guru dan juga adaptasi pedagogik ya. Di sisi lain kurikulum ini terbuka dan peluang ya untuk membuat ekosistem pembelajaran yang relevan untuk menghadapi permintaan ya, technological development, sustainable training ya, atau penguatan secara jangka panjang dengan pendidikan karakter begitu. Dari tingkat PAUD sampai tingkat mahasiswa ya, higher education. Nah, di sini terakhir sebuah apa ini namanya? Salah. Ini terakhirnya adalah sebuah rekomendasi ya. Temuan ini ya bisa digunakan untuk strategic role
dalam menyiapkan adaptif ya dan kompetitif human resource. Nah, jadi semua itu terangkum dalam sebuah abstrak ya, dimulai dari masalahnya, tujuan penulisannya, lalu apa ini metodenya begitu ya, prosesnya, hasil serta rekomendasi ya. Sehingga ketika ada statement terakhir ini nih, finding frame that seterusnya ya, maka harapannya ketika peneliti berikutnya membaca artikel saya, mereka bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ya sesuatu hal yang berhubungan dengan human centric skills dalam pelaksanaan kurikulum merdeka begitu. Ya, jadi ini sebagai kontribusi pemikiran ya, kontribusi ilmiah agar bisa dilanjutkan di penelitian-penelitian berikutnya. Itu kurang lebih seperti itu peran dari SLR. Nah, ini secara abstrak ya, ini baru abstrak ya. Nanti introduction teman-teman bisa lihat. Tapi saya mau yang paling penting adalah, dan ini menurut saya yang paling utama untuk ditulis lebih awal nanti ketika teman-teman menulis SLR, yaitu adalah methods. Ya, sebenarnya ini yang pertama. Research question dulu ya. Jadi research question dulu yang pertama. Tadi ibarat kita mau jalan ke sebuah tempat, nah inilah yang menjadi kompasnya. Kalau kita mau menulis SLR, maka fokusnya ke sini aja, nggak usah kemana-mana. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka, ya dijelaskan dalam literatur, ya hubungannya untuk sebagai usaha untuk membentuk, ya mengembangkan human centric skills. Dimensi apa pada human centric skills yang paling muncul dalam artikel, apa faktor yang mendukung dan juga menghambat dari efektivitas kurikulum merdeka dalam mengembangkan human centric skills ya, dan seterusnya. Jadi pertama-tama yang harus ditentukan research question ya. Nanti sebetulnya ada lagi bagaimana cara kita menentukan research question itu seperti apa sih. Nah, tapi kalau kita mau bicara teknis, ya pertama yang harus kita coba telah ini methods-nya ya. Di sini yang pertama kali setelah kita punya research question adalah kita punya dulu searching artikel ya, atau keyword ya, keyword dari kombinasinya. Karena kita bicaranya kurikulum merdeka, maka nanti kata kunci yang kita gunakan nggak jauh-jauh dari sini. Kurikulum merdeka, human centric skills, ya, 21st, karena ini mirip-mirip 21st century skills. Ini juga terbahas, ya. Nah, setelah kita punya ini, nanti pengembangannya ternyata di sini, ya, Boolean search. Nah, ini nanti kombinasi-kombinasinya. Nanti kita pakai aplikasi aja, pakai software. Setelah kita punya search string, kita harus tentukan inclusion kriteria. Ini tujuannya buat apa? Buat menyeleksi artikel pilihan yang memang sesuai dengan apa RQ kita ya, research question kita, begitu. Di sini syaratnya harus terpublikasi secara bahasa Inggris, secara eksplisit fokus pada kurikulum merdeka, membahas tentang pengembangan dari human centric skills ya, atau 21st century skills melalui kualitatif maupun kuantitatif ya. Kenapa saya ambil ini? Karena ini membuktikan memang fakta lapangan ya. Jadi kita mau mengumpulkan data-data eksperimen yang sudah ada, lalu kita jadikan SLR tadi ya. Jadi artikel-artikel literatur review itu nggak kita ambil ya, nanti dieksklusi. Nah, di sini kita buat juga biasanya ada yang pakai tabel ya, ada yang pakai tabel di sini, ada yang dibuat narasi ya. Nah, di sini ada kriterianya. Kriteria inklusinya nih 1.
dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan terindeks ERIC dan Scopus dengan rentang waktu 2021 sampai 2026. Judul abstrak kata kunci secara eksplisit membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, ini kita masukkan sebagai inklusi, sebagai syarat agar artikel itu bisa dipakai. Ya. Lalu terakhir topiknya relate sama pengembangan human centric skill atau soft skill. Ya. Jadi 3 ini sebagai inklusinya. Nah, jadi setelah kita buat, ya kan? Jadi yang pertama tadi menentukan pertanyaan penelitian, ya, research question. Lalu berikutnya kita tentukan kata kunci yang digunakan apa, ya kan? Setelah itu kita tentukan apa yang menjadi kriteria artikel itu diseleksi, ya. Dan ini biasanya punya banyak ragam, ya, nggak fix hanya ini aja misalnya gitu kan, nggak fix hanya misalnya publikasi di mana, bahasanya apa, rentang waktunya berapa. Ini boleh 10 tahun boleh, ya, 15 tahun boleh, tapi karena kita penggunaannya kurikulum merdeka, berarti sejak kurikulum merdeka itu dimulai, ya. Ini saya ambil gitu. Setelah kita buat dapat ini semua, berikutnya kita mulai masuk ke yang namanya prisma, ya. Ini prisma, diagram prisma. Ini yang kita sebut sebagai transparansi dalam melakukan seleksi artikel, begitu. Ya. Ketika kita buat prisma di sini, dia harus step by stepnya harus kita catat, teman-teman. Ya. Ini yang seringkali menjadi problem adalah kita udah banyak melakukan, sudah jauh tahapnya, tapi ternyata kita lupa mencatat. Sehingga nanti ketika kita mau buat prisma diagramnya, kita jadi blank. Akhirnya di sini muncullah angka-angka ajaib, gitu ya, yang nggak tahu nih asal muasalnya dari mana, gitu. Ya, kita sebetulnya kan pembaca mah ya udah nggak akan terlalu ngecek begitu ya. Ini beneran nih angkanya 7735 gitu ya. Sepertinya nggak akan terlalu ngecek, tapi untuk menjaga integritas kita, ya, kita catat semua proses yang ada. Nah, kalau kita bagi kurang lebih ada 3 tahap, biasanya ada 4, tapi di sini 3 pun boleh. Pertama identification. Nah, pertama kita cari dulu artikelnya. Tadi database-nya dari Scopus, bisa dari ERIC. Tapi kalau teman-teman ternyata terbatas pada akses 2 tersebut, boleh pakai Google Scholar. Atau kalau yang punya bidang kesehatan, ada PubMed, ya, public medicine gitu kan, nggak masalah ya. Atau nanti banyak database, ada Crossref, ada macam-macam. Tapi saya ambil Scopus dan ERIC memang khusus buat pendidikan. Nah, di sini tercatat ada duplikat 47. Nah, ini kita seleksi, ya. Antara artikel di Scopusnya double atau di ERIC double, ini kita seleksi, ya. Ada 47 diseleksi. Ada karena diseleksinya karena dia terduplikat, ya, dia ganda. Berikutnya di sini kita lakukan screening, ya. Ini sebenarnya di sini terbatas ya tulisannya, ya. Penjelasannya ada di sini di dalam narasi. 19 itu ternyata diseleksi atau excluded karena dia tidak fokus, tidak berhubungan, ya, fokus penelitiannya dengan yang kita harapkan. Jadi kita buang. Misalnya dia ternyata nggak bahas tentang skill abad 21, nggak bahas gitu ya. Atau dia cuma bahas kurikulum merdeka aja, tapi nggak nyambung ke 21st century skills tadi gitu. Maka kita hilangkan. Ya.
Sorry ada WA. Berikutnya di sini ada 46 artikel ya setelahnya. Setelah 65 disaring, dihilangkan 19 jadi 46. Begini ya bacanya ya. Ini 65 dikurangin 19 jadi 46. 46 ternyata diseleksi lagi ada 9 artikel yang tidak punya full text. Ya. Ini yang sering terjadi adalah ketika artikel itu masuk ke jurnal-jurnal yang berbayar. Ya, kita biasanya kesulitan tuh nggak punya akses untuk ke jurnal tersebut ya. Maka kalau teman-teman punya ya dari kampus biasanya itu dapat akses ke apa jurnal-jurnal yang berbayar begitu ya, maka dimanfaatkan. Dan ini bisa bisa jadi penilaiannya beda. Ini karena saya nggak punya aksesnya jadi saya hilangkan 9 artikel ini karena dia nggak ada full text-nya. Jadi 46 hilang 9 sisa 35. Setelah 35 ini di kelayakan, eligible, dinilai kelayakannya. Ternyata didapatkan ada 4 ya. 4 artikel dihilangkan. Satunya outcome-nya salah ya, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu ternyata 3-nya ini literatur review. Ya. Karena dia literatur review nggak kita terima. Ya. Karena kita mau membuktikan artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang memang dia asli ya, asli dari eksperimen ya, entah itu dia kualitatif atau kuantitatif begitu. Nah, ternyata di sini kita dapatkan included-nya adalah 31 artikel-artikel yang sudah didapatkan. Dari 31 artikel yang sudah digunakan ya, yang sudah dilakukan kriteria inklusi dan eksklusi, berikutnya adalah berikutnya ini dilakukan data extraction ya, ekstraksi data, mereview secara mendalam dan juga melakukan sintesis ya. Tahapannya tadi setelah terpilih 31 dilakukan pendalaman terhadap hal tersebut. Nah, inilah gunanya kenapa kita butuh full text artikel ya, agar kita bisa menelaah lebih dalam. Nah, di sini ini opsional ya. Ada yang dia masukkan, ada yang enggak, lebih bagus dimasukkan. Tapi kalau nanti teman-teman included-nya dapatnya 100 gitu, nggak usah dimasukin. Misalnya 10 aja nggak apa-apa. Ini 31 saya masukkan ke sini. Ya, judul, penulis, apa tujuan dari penelitiannya, metodenya apa, summary dari temuan human centric skills, apa yang membahas tentang hal ini ya, topik ini. Di sini ada 31, harus sesuai ya, included sama abstraksinya ya. Ini tabel abstraksi namanya. Udah selesai. Jadi kalau kita buat SLR sebenarnya ini yang paling penting di awal-awal ya. Lebih baik ngerjain ini dulu, ngerjain metodenya dulu sama result gitu ya, hasil. Lalu nanti baru pembahasannya teman-teman bisa diserahkan gitu ya. Mau dikembangkan lebih jauh, mau dibuat lebih dalam bisa. Ini kalau tadi contohnya bahasa Inggris terlalu rumit, nih saya ada juga contoh bahasa Indonesia. Coba, ini artikel saya juga baru terbit awal tahun kemarin, iseng ya sama teman kampus, ternyata dapat Sinta 4 ya. Ini alhamdulillah. Ini tentang TQM, Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu di sekolah menengah kejuruan. Kejuruan nih harusnya typo ya. Nah, di sini misalnya tadi kalau kita ngomongin abstrak, pertama quality assurance ya, ini bahasa Indonesia aja. Penjaminan mutu menjadi strategis ya di sekolah SMK untuk meningkatkan daya saing, karena targetnya SMK adalah orang yang diperuntukkan untuk punya kompetensi dalam aspek yang sudah fokus begitu.
Di sini menganalisis strategi ya, yang tadi tujuannya. Tujuannya dari artikel ini menganalisis strategi, lalu tantangan, dampak, implementasi, dan seterusnya. Lalu ini metodenya, ya kita ngomongin metode atau tahap-tahapnya juga dijelaskan. Dikumpulkan menggunakan perangkat lunak publish or perish. Nanti kita akan bahas berbasis Google Scholar. Rentang tahunnya kita tentukan. Diseleksi menggunakan Prisma, dapat 12 artikel yang penuhi kriteria inklusi. Jadi kita bahas di dalam abstraknya. Hasilnya apa? Nah, di sini kita tunjukkan di sini. Ternyata strateginya rata-rata ya, penguatan penjaminan mutu, pelibatan stakeholder, dan seterusnya. Ini strategi-strategi yang saya dapat di artikel-artikel yang udah ada. Nah, di sini. Terus tantangannya dan seterusnya, ini hasil ya. Nah, terakhir ada statement yang menunjukkan TQM berpotensi menjadi kerangka strategis untuk memperkuat budaya mutu ya, dalam menjaga kualitas dari pendidikan vokasi secara sustainable, maka bisa digunakan TQM begitu. Jadi harapannya nanti peneliti berikutnya bisa mengimplementasikan serta menguatkan TQM dalam pengelolaan sekolah SMK tadi begitu ya. Tadi harus punya statement terakhir itu yang membuat orang lain itu mau melanjutkan penelitiannya ya. Ini sama ya. Kita pertama mulai dulu dari metode ya di sini. Di sini saya gunakannya publish or perish ya kan. Yang mana sudah disampaikan ya teman-teman buat install. Ini pencariannya menggunakan Prisma dan seterusnya. Nah, kalau tadi 3 kan, di sini tahapnya 4. Begitu. Ini ada yang keliru nih nulisnya nih. Ya, ini masih awal-awal, masih belum teliti waktu itu ya. Nah, di sini kata kuncinya ditentukan juga strategi TQM di SMK gitu. Di Google Scholar atau di di publish or perish. Nah, ini seterusnya dikumpulkan ya kan. Kriteria pemilihan inklusi yaitu tadi dipilihnya nih kriterianya apa aja sih gitu. Nah, berikutnya ketika kita sudah dapat abstraksinya, kita kumpulkan, lalu kita buat di hasil. Ya, jadi di sini nggak saya tulis, tadi makanya opsional begitu ya. Kurang lebih itu teman-teman untuk penjelasannya serta gambaran artikel SLR itu seperti apa. Benar-benar di sini tidak ada proses pengambilan data lapangan ya. Sangat menarik buat teman-teman yang mau mencoba untuk melakukan publikasi artikel begitu. Mungkin bisa ya tanya jawab dulu teman-teman yang punya pertanyaan tadi terhadap tanggapan-tanggapannya. Silakan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oh ya, silakan Mas Arief. Oke, cek. Halo, terdengar ya? Jelas suaranya? Oke, Jelas? iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Robi dan Mas Bimo. Nama saya Arif dari alumni Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih sebelumnya Mas Robi atas penyampaiannya luar biasa. Menarik banget karena emang sudah dari lama pengen tahu gitu ya
dan ternyata hari ini berkesempatan. Terus mungkin izin ya kalau tadi ada yang terlewat atau bagaimana, atau tadi sudah dijelaskan, saya masih penasaran terkait SLR ini. Kan itu awalnya adalah mencari artikel terlebih dahulu ya. Terus yang paling relevan dengan research question kita, RQ tadi ya, RQ kita gitu. Terus sampai batas mana sih kita merasa cukup udah di masa pencarian artikel itu, sehingga akhirnya kita cukupkan, oh segini yang kita dapetin jumlah artikelnya gitu. Terus yang kedua, dalam penyeleksiannya itu, misalnya udah dapet kita tadi 112 gitu ya. Dalam penyeleksian itu kan tadi katanya ada beberapa cara gitu ya, metode, terserah bagaimana. Tapi apa sih hal yang paling menentukan dalam seleksi artikel ini sehingga akhirnya oh kita pilih artikel ini gitu untuk kita di bagian mananya gitu? Apakah ada tipsnya melihat oh ini nih yang paling relevan buat artikel yang pengen kita eh, lanjutkan lagi gitu? Itu dulu aja pertanyaannya, Sobi. Terima kasih. Oke, siap. Saya jawab tadi ya. Jadi pertama, seberapa jauh kita mau menyeleksinya begitu ya, yang di awal ya? Iya betul, karena kan emang banyak banget ya Betul, artikel-artikel betul. yang ada gitu. Terus kayak Hmm, kita udah dapet di satu situs, mungkin aja di situs lain ada lagi gitu. Eh, sampai batas mana kita menentukan udahlah cukup gitu. Oke. Nah, yang pertama sebetulnya inilah pentingnya kita membuat limitasi begitu ya. Karena memang khasnya kualitatif kan begitu ya. Khas ini kan sebenarnya ranahnya kualitatif begitu ya. Tidak ada statistik di sini, tidak ada korelasi dan seterusnya begitu kan. Inilah khasnya dari kualitatif ya kan. Dia butuh adanya pembatasan, ya dibatasin. Makanya dibatasin dari awal. Kalau tadi kita sudah dari awal menentukan, oh ternyata database yang kita pilih ABC gitu ya, Scholar, Eric, atau Scopus, ya. Ya udah cukup di situ aja. Nanti kita nggak perlu cari kemana-mana. Terus berikutnya kita tentukan lagi, misal rentang tahun, ya. Ternyata rentang tahunnya kalau 10 tahun itu bisa 10.000 artikel gitu ya. Kayaknya kebanyakan gitu ya. Boleh kita kurangin. Misalnya mau ambil 5 tahun terakhir. Semakin pendek waktunya, artinya kan semakin semakin apa namanya? Semakin terlihat kebaruannya begitu ya. Tren terakhir tuh seperti apa sih begitu ya. Ini juga mungkin bisa sebagai gambaran gitu ya, visualisasinya. Ini Scopus ya, bisa diakses. Kalau teman-teman yang punya akses Scopus dari kampusnya, coba dipakai. Misal kita mau cari tentang tadi ya socio-scientific issue tadi ya saya socio-scientific issue. Ya ini nggak ada pembatasan apapun. Cuma searching mentah-mentah aja nih. Kira-kira berapa gitu ya? Ternyata 902 nggak banyak kan sebenarnya. Tapi kalau kita mau buat yang lebih baru, misalnya 2020 sampai 2026 ya, 7 tahun terakhir misalnya gitu kan. Nah ternyata setengahnya tuh kan. Nah ini ternyata misalnya dianggap masih terlalu banyak. Yaudah kita buat lagi misalnya 4 tahun terakhir misalnya. Berarti 2000 berapa? 23 ya. 3, 4, 5, 6 ya. 2023. Atau gini, 2020 sampai 2026 nggak apa-apa. Tapi ini menariknya di Scopus adalah dia punya fitur kategori dan itu bisa memudahkan kita dalam mencatat ke dalam diagram Prisma. Misalnya ini, ketika kita punya jumlah hasil 500 tadi nih, 571, ternyata kita hanya menghendaki pilihan
artikel aja, ya, book chapter, artikel conference, review, book, dia nggak dipakai. Berarti kita ambil misalnya artikel aja, dan ini dia langsung bisa, nah bisa berubah langsung kan 410 gitu. Berikutnya ada English, ada Spanish. Nah ini kan banyak bahasanya. Kita mau pilih yang mana? Yang English aja, oke. Berikutnya misalnya eh, tipe tipe sumbernya dari jurnal apa book series? Jurnal, oke. Ya. Terus dia tahapnya apa nih? Impress atau yang final? Biasanya kita pakai yang final, gitu. Nah ini pentingnya kita punya 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 kriteria yang semakin spesifik begitu ya, Mas Arif ya tadi ya. Terus open access-nya gimana? Kita pilih yang all open access misalnya. Setahu saya yang gold, green, hybrid gold itu dan seterusnya biasanya ada yang terbatas. Nah, jadi kita yang full aja, full open access aja. Nah, ini 229. Ini baru artikelnya aja. Ya, ini baru kata kunci si social scientific issue. Nah, berikutnya kita mau spesifikkan kemana nih? Ya. Nah, itu sebenarnya nanti saya pengen lebih dalamnya di pertemuan berikutnya kita bahas. Kita pakai AI ya, kita pakai AI untuk menyeleksi artikel gitu. Jadi kita masukkan kriterianya, kita masukkan LQ-nya, berikutnya ya udah tinggal AI yang bekerja begitu. Jadi penting buat nentuin kriteria sejak awal, sespesifik mungkin begitu ya. Jadi biar itu menjadi batasan kita agar kita tetap fokus pada tujuan kita tadi. Tadi satu lagi, apa Mas Ari pertanyaannya? Sebelum ke situ, jadi muncul pertanyaan baru. Oh Berarti iya boleh. tadi kalau sudah membuat limitasi itu berarti ini ya, apa, dijelaskan juga dong ya berarti ya, limitasi yang kita buat, kayak tadi dijelaskan bahwa kita cuman sampai berapa tahun, terus cuman di Scopus misalnya gitu ya. Sama tadi kategori-kategori yang kita pilih, itu berarti harusnya dijelaskan juga dong ya, karena sebenarnya kan bisa aja dari bahasa lain itu ternyata sesuai sama kita, cuman apa namanya, emang kita terbatas sama bahasanya kayak gitu. Berarti bisa kayak gitu ya. Bisa. Saya Dan pernah dapat mm, review begitu juga soalnya. pernah dapat review begitu. Jadi saya buat tadi kan apa namanya kriteria inklusinya begitu ya. Kenapa tahunnya segini? Kenapa yang dipilih database ini? Itu diminta dijelasin sama reviewer begitu. Nah, iya itu dia. Berarti kan soalnya dengan banyaknya artikel yang ada dan kemungkinannya sesuai sama apa yang kita mau tulis juga, seharusnya juga bisa termasuk, cuman karena kita bikin limitasi, kita harus juga menjelaskan limitasi tersebut gitu ya. Oke. Nah, tadi yang kedua itu yang paling menentukan dalam seleksi artikel paling relevan kayak dari dalam isinya tadi kayaknya metode gitu ya. Nah, sebenarnya apalagi gitu yang bisa jadi penentu bahwa ini nih yang paling sesuai sehingga akhirnya makin mengerucut jadi semakin ini ya terarah gitu. Oke. Ini bisa juga ditentukan dari seleksi abstrak. Ya, seleksi abstrak itu bisa digunakan sebelum seleksi full text begitu. Maksudnya apa? Kita bisa dari abstrak itu bisa lihat dari judul misalnya. Kalau kita lihat nih dari judul ini nih, satu itu udah pasti nih ada social scientific issue, dia bahas itu. Yang kedua juga ada nih social scientific issue lagi. Nah yang ketiga nih nggak ada nih. Berarti kan kalau secara judul kita perlu lihat abstraknya, ya kan? Ada nggak pembahasan dia social scientific issue? Ternyata ada tuh.
Tapi ternyata nggak cukup kalau dia kata-katanya ada doang di abstrak. Pertanyaannya relevan nggak gitu sama pembahasannya? Apakah dia memang hanya sebatas teori yang ditempel sehingga kata-kata itu muncul, atau ini memang jadi fokus utama pembahasannya gitu ya? Apa nih artinya nih? Ini saya kurang tahu. Bisa kita lihat dari sini. Salah satu cara membuat hubungan ini adalah melalui penggabungan di social scientific. Berarti ini kan berhubungan kan? Incorporation to of social scientific issue. Berarti ini bisa. Nah, jadi paling mudahnya adalah lewat screening judul dan abstrak begitu. Sebelum nanti kita ngomongin view PDF di sini nih, full text-nya. Itu nanti. Gitu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita harus ngecek dari yang udah kita dapat, misalnya tadi ada Ya. 500 atau 300 Nah, gitu. Terus kita baca nanti satu-satu gitu ya. tenang aja, nanti ada Oh besok kita iya, coba ada pakai AI ya. nah itu dia yang ditunggu-tunggu. Benar-benar. Oke, baik. Itu aja mungkin di awal Oke, yang perlu siap. Terima kasih banyak, Mas Robi. Oke. Saya lanjut dulu ya untuk penggunaan softwarenya teman-teman semua. Sebelumnya kalau teman-teman online di laptop boleh sambil praktek ya. Karena kita mau menggunakan softwarenya di PC gitu ya, di laptop ini. Coba pertama-tama alurnya adalah kita mencari data artikel dulu. Lewat apa? Lewat publish or perish. Mungkin kalau teman-teman yang lagi skripsian atau yang udah skripsian biasanya nggak asing ya sama aplikasi ini ya. Dia pencarian artikel yang super cepat, sekali dapat langsung ribuan ya, ratusan. Misalnya ada saran nggak Mas Arif, apa nih keywordnya nih? Topik apa? STEM. Boleh. Atau gamifikasi boleh. Boleh, gamification ya, coba. Sebenarnya kan teman-teman udah masukkan topik juga ya, nanti bisa digunakan nih. Kita coba pakai Google Scholar dulu. Nah, di sini kita bisa langsung pilih ya, teman-teman. Di sini ada tahun ya, rentangnya. Jadi dia fokus mau di tahun berapa. Misalnya kita ambil 5 tahun terakhir, 2022 sampai 2026. Ini hitungannya 5 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, bukan dari 22 dikurang 4, 22 di 26 dikurang 22, 4 gitu. Tapi 22 itu udah masuk ke hitungannya, berarti ini 5 tahun gitu. Terus Google Scholar dia sudah ya ini sources-nya. Berikutnya kita ambil di keywords atau langsung di title aja kali. Di fisika berarti ya atau di apa nih? Gamification. Iya, lebih spesifik lagi ya, gamifikasi Nah, fisika. misalnya kita pilih bahasa Inggris, gamification. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat dulu sebelumnya ya. Ini mungkin barangkali ada yang baru tahu nih. Kita coba buka Scholar dulu. Ini teknik pencarian ya. Teknik pencarian. Jadi kalau kita punya mencari, barangkali ada yang baru tahu ya. Misalnya di sini, misalnya teman-teman mau cari gamification tadi, gamification, in physics ya, physics learning misalnya ya. Nah dia tuh mencar biasanya kan, mencar. Tapi kalau kita fokuskan, misalnya nih gamification, dikurungin, nanti dia akan terfokuskan dan akan membatasi hanya pada fokusan di physics learning ini, physics education kali ya. Coba
Gak apa sih, bisa divariasikan aja nanti ya. Nah, maksudnya dari penggunaan N di sini adalah kita mencari ya melalui kata kunci yang fokus pada gamification dan physics education aja, begitu. Cuma dua ini aja. Maka nanti harusnya yang keluar ya udah hanya antara dua kata-kata ini aja nih. Ada gamification, physics education kan di sini. Lalu di sini juga ada gamification, physics education. Nah, ini fungsinya dari kata kunci N, AND ya. Gamification, physics education. Ya, ini juga ya ini sebenarnya sederhana aja sih. Kalau OR dia lebih luas. Nah, coba misalnya kita pakai di Publisher Paris. Oke. Misalnya di sini ya anggaplah segini ya, gamification, physics education. Kita maksimum resultnya 200 dulu. Nah, dia langsung pilih. Ya, ini kalau kalau banyak begini dia suka ada captchanya. Nah, di sini dia ada 200 tuh sampai bawah ya. Sampai bawah tuh dia dapat 200. Padahal ini hanya 4 tahun terakhir udah banyak ya. Ini biasanya kalau kita lagi pencarian, kalau 200 itu ternyata mentok, sebetulnya ini harus ditambah lagi sampai 500. Kalau 500 ternyata penuh, mentokin lagi sampai 1000. Ya, memang begitu ya. Jadi harus dimaksimalkan seberapa banyak sih yang didapat begitu. Ya. Nih, di sini kan dapat 200. Nggak bisa di zoom ya. 200. Nanti kita sudah kita dapatkan begini. Nanti sebenarnya bisa kita seleksi ya, begitu dari hal ini ke tools-tools berikutnya. Tapi besok ya kita coba bahasnya, ini kita masih mengenalkan dulu aja. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada type-nya di sini. Ada yang PDF, ini bisa dipakai, biasanya dipakai ya. Yang HTML ini kadang-kadang bisa dibuka PDF-nya. Kalau yang di citation biasanya dia nggak ada nih artikelnya nih. Atau dia hanya terindeks aja tapi filenya suka nggak ada. Ini contoh misalnya. Gimana contohnya ya? Mana dia bisa buka? Oh gini. Kita lihat di sini. Oh ya, ini ada paper details ya. Ini kita copy, kita cek biasanya di sini. Kok kopas semua. Tuh, dia nggak ada ya. Ada nggak sih nih? Review literature designing and developing framework adaptive gamification in physics education. Nah ini judulnya. Ada nggak? Ternyata di Google Scholar-nya dia itu di Google Scholar-nya ternyata begini ya. Biasanya kalau begini dia nggak bisa nih diklik PDF-nya. Nggak tahu ya, nggak tahu gimana PDF-nya. Jadi caranya biasanya kalau kita mau menentukan lagi, mau konfirmasi lagi, ya udah cari di Google biasanya gitu. Oh dia ternyata chapter 5 buku nih. Kalau buku biasanya kita nggak pakai gitu.
Ya, bahkan dia request full text nggak bisa. Bahkan ini bisa kita cari lagi ya jenisnya gitu kan. Ya, ini kan banyak ya macam-macam ya. Nanti kalau teman-teman lihat ada Akademia Edu, ini biasanya nggak dipakai karena bukan sumber yang terindeks misalnya begitu ya. Nah, kalau tadi kan saya Scopus pakainya. Kalau teman-teman yang bahasa Indonesia, biasanya yang menjadikan kriteria inklusi itu indeksasinya. Dia Sinta berapa nih? Sinta 4, 5, 5 sama 6 katanya udah nggak berlaku ya. Jadi minimal Sinta 4, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau lokalnya ya Sinta misalnya. Itu digunakan untuk inklusi kriterianya. Terus berikutnya dari hasil ini kita copy result ya, copy hasilnya. Lalu nanti di sini ada banyak opsi. Teman-teman nanti pilih yang RIS mana RIS. Nah ini result hasil sebagai RIS. Baru nanti kita bisa proses ke alat-alatnya gitu ya, software-software berikutnya tuh. Nanti setelah ini, mungkin minggu depan ya, kita coba langsung. Ini pertama publish or perish. Nah, setelah itu sebetulnya ini bisa kita rapikan ya. Misalnya simpan hasilnya di sini, lalu kita simpan di result di hasilnya. Misalnya kita simpan ya gamification ya, biar rapi ya, karena ini sebetulnya ada beberapa yang nggak update artikelnya, jadi kita perbaiki di Mendeley. Kita pakai Mendeley-nya. Sebenarnya nggak pakai Mendeley pun bisa, tapi biar memastikan. Di sini Mendeley udah muncul Mendeley, teman-teman. Muncul nggak? Muncul ya. Ini misalnya kita buat folder baru, create folder gamification. Kita add di sini. Nah, lupa nyimpannya di mana tadi. Ada inget gak? Desktop ya, di desktop ya. Pop site. Nah, ini. Ini ya pentingnya ya untuk menyimpan file sampai keliru. Nah, ketika kita masukkan nanti di sini langsung berderet artikel-artikel ya. Dia masih tunggu loading. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita nyari lewat Google Scholar. Kita all dulu semua, lalu ada update details. Ya, mungkin akan butuh beberapa waktu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita update detailsnya sebetulnya ini nama-nama yang di sini Sarkos, Rodia, Maximuk itu dia terbarui secara sistem di Mendeley, dirapiin RIS-nya gitu. Ya cuma ini kayak nggak jalan ya, karena banyak biasanya, jadi agak butuh waktu. Nah, anggaplah ini udah selesai. Nanti teman-teman simpan ya, kontrol lagi, export di sini. Formatnya RIS lagi, website lagi misalnya gamification RIS misal.
Jadi penamaannya jangan sampai lupa. Nah, ini semua kita sudah simpan di dalam RIS, format RIS. Kita gunakan FOSS, software FOSS Viewer. Apa gunanya FOSS Viewer? Coba kita lihat ya. Nanti dia akan menyajikan pemetaan artikel-artikel atau topik-topik yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita create di sini di ujung kiri, pilih yang kedua di sini, yang co-authorship, keyword occurrence, dan seterusnya. Pilih yang ketiga, support file types, RIS, ya. Pilih yang ada RIS-nya bawahnya. Next, kita pilih ke desktop ya langsung. Tadi tempat kita taruh di mana bebas. Gamification RIS. Setelah di oke, wait, nge-lag. Oh, ini sudah ya, sudah kita masukkan. Next. Nah, ini kelemahannya dari ketika kita pencarian di Google Scholar. Dia co-occurrence-nya nggak muncul nih di sini nih. Ya. Jadi nggak bisa kita lanjut ke tahap berikutnya sebetulnya. Karena dia kurang rapi kalau kita pilih di sana gitu. Dan ini sebetulnya opsional aja pakai FOSS Viewer. Karena kita bibliometrik ya, nanti menghasilkan bibliometrik itu nggak selalu ada di systematic literature review. Saya ambil contoh aja pakai punya saya sendiri, nanti coba hasilnya ya, biar tergambar FOSS Viewer ini buat apa sih. Misalnya sekarang 15 malam nih, saya cari 14. 15 ya, semalam ya. Oh iya, semalam. Ini misalnya contoh. Ini tentang, nah, ketika saya pakai Scopus kemarin ya, kita coba cari, di sini bisa dilihat co-occurrence-nya. Co-occurrence itu maksudnya kata kunci. Dia nanti bisa saling terhubung. Nah, ini banyak banget 4.000. Kita naikin aja. Nah, dia bisa memetakan topik-topik yang sudah pernah terbahas. Ini saya ambil salah satu contoh peserta ya, pendaftar. Dia mencari wildlife conservation di sini. Nanti dia hasilnya seperti ini, teman-teman. Belum muncul ya? Ini. Muncul nggak? Muncul ya? Tapi banyak banget ini. Artinya masih terlalu luas ya. Tapi bagus ini hasilnya. Nah, ini gunanya teman-teman. Ketika kita mau menentukan topik, ya, mana sih topik yang belum dibahas? Nah, kita cari di sini. Misalnya, ini kan sentral ya, wildlife conservation ini atau konservasi satwa liar ya. Dia nih sentral, topik sentral. Nah, di mana dia bisa kita jadikan peluang untuk kita bahas berikutnya? Cari ke nih yang buletan ini nih, yang dia belum ada garisnya. Ya, mana tuh? Misalnya pada era COVID, ini COVID nggak ada garisnya kan? Itu bisa juga tuh konservasi dalam era COVID misalnya, itu bisa. Terus apa lagi? Ini terlalu banyak, coba kita cari yang lain. Terlalu rumit gambarnya. Misalnya ini masih coherence ya, masih bisa.
Nah, misalnya ini di sini ada lagi, ada yang hasilnya kayak gini. Ini gambarnya terlalu kecil, artinya nggak terlalu sentral topiknya. Harusnya ini academic culture nih jadi topik yang sentral, karena saya pilih ini. Nah, ini bisa memungkinkan academic culture ke well-being. Ya, karena dia belum ada hubungannya tuh. Nah, garis ini maknanya adalah dia sudah terbahas atau belum, begitu. Academic culture sama well-being, sama career progression, gitu ya. Jadi ini memungkinkan untuk kita bahas topik apa selanjutnya. Tapi ini opsional. Kalau teman-teman mau tambah ini jadi lebih komplit ya di SLR-nya. Karena saya tahu nggak semua pakai, atau semuanya mungkin pakainya Scholar begitu ya. Atau di sini bisa juga sebetulnya di setting untuk pemilihannya adalah Scopus. Tapi kadang-kadang keterbatasan juga. Nanti mungkin besok kita coba lebih dalamin lagi soal itu. Itu toolsnya yang akan kita pakai, tapi untuk ke SLR-nya mungkin minggu depan baru akan kita bahas lagi begitu ya. Terakhir mungkin Mas Bimo untuk penyampaian berikutnya. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Robi atas kesempatannya. Selanjutnya ini ada, bukan oleh-oleh sih, ada untuk penerapan lebih lanjutnya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ya, kita perlu ada yang perlu dipersiapkan nih teman-teman. Dan mungkin untuk rinciannya ini izin share screen ya teman-teman. Dan insya Allah nanti akan dicoba dikirim ke grup juga untuk teman-teman unduh ya, seperti itu. Sebentar. Ini ada sudah terlihat belum? Dan juga teman-teman. sudah Nah, muncul. oh, aman. Dan ini ada penugasan ya teman-teman, ada tahap penugasan. Dan ini sebagai tahapan awal sebelum kita masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, ini apa aja sih Kak untuk yang harus dilakuin? Pertama, kan teman-teman sudah sempat menuliskan ya bahwa ada interest apa sih teman-teman untuk melakukan riset topik apa seperti itu teman-teman. Dan kedua, setelah kita menentukan topiknya, kita merumuskan suatu research questionnya gitu atau RQ-nya. Nah, untuk rinciannya seperti apa? Nanti ada di slide selanjutnya. Terus selanjutnya itu ada search-nya, itu bagaimana kita bisa mengkombinasikan kata atau menyusun suatu keyword untuk kita cari nanti di publish of Paris nanti seperti itu. Dan nanti akan kita lakukan sortir lebih lanjut sebelum kita eh, ke aplikasi selanjutnya. Tadi seperti Viewer atau merangkai artikelnya saat nanti kita ingin membuat draftnya seperti itu. Dan sini ada outputnya. Yang pertama itu terbentuknya satu topik yang spesifik. Terus yang kedua ini ada terbentuknya 2 sampai at least 3 research question. Terus yang terakhir itu ada satu search tree seperti itu. Contohnya seperti apa sih? Pertama kita beralih dulu ke topiknya gitu. Ini ada kalau misalnya mungkin teman-teman bingung atau mungkin cara stick yang mudah lah seperti itu ya untuk kita menentukan rumusnya. Ini ada objek ditambah fokus atau intervensinya apa dan outcome-nya atau konteks dari penelitian itu yang pengen kita angkat itu seperti apa teman-teman. Contohnya gimana sih? Contoh ada di misalnya kita mau ngambil tema pendidikan. Ini ada satu contoh pengaruh generatif AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, fenomenanya kita ambil si generatif AI-nya ini. Nah, fokusnya ini atau intervensinya ini yang ingin kita teliti itu yaitu kemampuan berpikir kritisnya dan outcome-nya atau konteksnya ini adalah objeknya teman-teman yang ingin kita teliti dan ini adalah mahasiswa sendiri. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, contohnya di bidang kesehatan atau di bidang lingkungan. Di sini kami mengambil contoh adanya efektivitas ekstrak kulit manggis. Ekstrak kulit manggis ini sebagai fenomenanya yang ingin kita teliti terhadap proliferasi. Proliferasi itu seperti pembelahan selnya dan ada konteksnya. Konteksnya terhadap apa?
sebagai sel kanker secara in vitro atau secara laboratorium itu, seperti kita melakukannya di lab seperti itu teman-teman. Dan ini ada contoh yang terakhir, ini ada di lingkungan, ini ada dampak paparan mikroplastik itu sebagai fenomenanya, dan untuk intervensinya ini ada pertumbuhan dan reproduksinya, dan ini ada targetnya yaitu organisme akuatik seperti itu. Dan ini ada notes-nya untuk objek itu sebenarnya apa sih yang pengen dikaji, dan fokusannya ini sebenarnya dari topik ini apa sih yang sebenarnya pengen kita lihat, indikator apa yang pengen kita teliti dan pengen kita bahas gitu di artikel kita nanti, dan untuk outcome-nya hasilnya apa yang pengen diukur seperti itu teman-teman. Ini ada contoh gambaran kasar, dan apabila mungkin teman-teman ingin ada metode lain atau ingin menentukan topik di luar topik yang tertera pada layar, itu diperbolehkan banget teman-teman. Mungkin topik yang teman-teman tulis di form itu bisa diimplementasikan lebih lanjut, tetapi lebih spesifik. Kenapa lebih spesifik? Karena kita ingin membuat artikel yang sifatnya itu melengkapi dari research script-nya gitu teman-teman. Jadi kita untuk menjawab dari penelitian-penelitian sebelumnya yang belum diteliti lebih lanjut, dan inilah kita tujuannya menentukan topik spesifik sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, selanjutnya ini ada menentukan research question. Nah, research question itu atau RQ ini dia menentukan, kalau misalnya bahasan deskripsi ya atau mungkin di makalah itu seperti rumusan masalah teman-teman. Kenapa ini penting? Karena itu untuk sebagai batasan kita, sebagai limitasi kita sebelum kita mengeksekusinya di artikel kita nanti. Dan sini saya ngambil satu topik yang pertama tadi ya, topik pendidikan, yaitu pengaruh generatif AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dan di sini kita ambil 3 hipotesis atau 3 arkib gitu yang ingin kita tentukan. Pertama, kita ingin melihat efektivitasnya gitu. Dan yang kedua, mungkin kita bisa ingin melihat penerapannya itu seperti apa sih generatif AI ini. Terus yang ketiga ini faktornya apa saja dan bisa mempengaruhi si generatif AI ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa seperti itu. Sebenarnya selain faktor-faktor ini masih banyak banget faktor yang lain, sehingga arkib ini serah dari teman-teman batasannya mau seperti apa. At least 2-3 itu udah cukup untuk membuat limitasi teman-teman sebelum menyusun ke artikelnya. Seperti itu. Dan terakhir, ini ada search string atau kayak istilah kasarnya itu seperti keyword ya yang akan teman-teman masukkan nanti di publish or perish atau mungkin Google Scholar juga bisa, dengan mengkombinasikan 2 kata yang tadi sudah Bang Ruby praktekkan, yaitu menggunakan kata or atau and. Kenapa harus seperti ini? Karena pertama deh dari or-nya dulu, kita fungsinya itu untuk menggabungkan sinonim atau variasi kata seperti itu. Dan untuk N-nya ini untuk menghubungkan 2 konsep yang berbeda. Di sini udah ngambil contoh. Ini ada generative AI or generative artificial intelligence or ChatGPT. Karena di dalam artikel itu dia ada beberapa kemungkinan yang berbeda, atau mungkin ada artikel yang membahas tentang katanya itu generative AI, atau ada artikel lain yang membahas tentang generative artificial intelligence, atau menggunakan aplikasinya seperti ChatGPT, atau mungkin ada lagi Gemini, atau mungkin Cloud AI, atau jenis-jenis AI lain yang bisa digunakan. Ada kemungkinan dari keywordnya ini seperti itu. Dan or-nya digunakan lagi-lagi untuk menggabungkan atau beberapa variasi kata yang memungkinkan bahwa kata ini digunakan di beberapa artikel penelitian. Selanjutnya, setelah kita rangkum, ada menggunakan kata and untuk menghubungkan keyword yang satu dengan keyword yang lainnya. Di sini kita ngambil ada critical thinking atau critical thinking skills gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, ada critical thinking atau menggunakan kata skills-nya di akhir kalimat seperti itu. Dan yang terakhir ini ada kata student dan juga undergraduated. Jadi student itu ranahnya itu bisa ke siswa baik SD, SMP ataupun SMA seperti itu. Dan undergraduated itu lebih ke ranah kuliah seperti itu, karena sebagai targetan utama untuk kita mengimplementasikan penelitian. Dan mungkin ada yang nanya, ini kok ada tanda bintang seperti itu? Karena di artikel itu
ada kata tunggal dan juga kata majemuk ya teman-teman. Kalau misalnya student ada tanda bintang, nanti dari sistemnya akan mendeteksi kata student dan juga kata students menggunakan S. Dan itu kata jamak, dan itu dari keywordnya kita secara otomatis nanti akan mendeteksi di publish of Paris-nya atau di Google Scholar juga bisa seperti itu. Gitu juga dengan undergraduate. Dan yang terakhir ini ada university student. Ini juga merupakan kata pelengkap karena semakin banyak keyword yang kita masukkan di antara kata N ya, semakin sempit juga penelitian yang atau artikel yang akan kita dapatkan seperti itu teman-teman. Dan ini fungsinya kita menggabungkan antar sinonim atau berbagai variasi kata dan juga menghubungkan antara konsep yang berbeda gitu dengan menggunakan dua kata or atau and seperti itu. Jadi ini salah satu hal yang krusial karena kalau misalnya sebelum kita nggak bisa untuk mencari artikel gitu, mungkin ada aneh pernah lihat gitu ya, untuk teman-teman aneh itu nyari artikel dia langsung copy judulnya aja ke Google Scholar seperti itu, dan itu nggak bisa karena kita itu harus mikir terlebih dahulu sebenarnya kemungkinannya keyword apa aja sih yang kemungkinan muncul yang jurnal kita cari gitu, dan itulah yang ingin kita maksimalkan seperti itu teman-teman. Dan mungkin bisa teman-teman bingung, bisa juga menggunakan bantuan AI ya untuk mencari keyword-keywordnya, dan kemudian teman-teman tinggal mengkombinasikannya saja sebelum teman-teman masukin ke publish of Paris-nya seperti itu. Jadi itu ya untuk ketiga penugasannya. Pertama menggunakan mencari topik yang spesifik, benar yang spesifik yang ingin teman-teman teliti. Terus kedua, teman-teman merumuskan research question-nya atau RQ-nya. Jadi berupa rumusan masalahnya yang dari teman-teman pilih topiknya gitu. Yang kedua, menyusun stringnya seperti apa. Dan kalau misalnya nanti ada kebingungan dalam proses eksekusinya, bisa dioptimalkan aja ya untuk grup kita di WhatsApp di Belajar Bareng untuk kita eksekusi secara bersama-sama seperti itu. Jadi kita open aja, kita bebaskan aja grupnya terkait penugasan ini atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi tadi seperti itu. Dan outputnya tadi yang udah jelaskan, dapatkan satu topik spesifik dan juga ada 2-3 research question dan juga satu search tree seperti itu teman-teman. Mungkin itu teman-teman terkait penugasannya. Untuk PPT-nya atau untuk PDF-nya nanti akan kami kirimkan ke grup sebagai acuan teman-teman lebih lanjut seperti itu. Oke, itu saya bagian lagi ke Bang Robi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Cukup buat hari ini teman-teman. Jadi nanti mengingatkan lagi, ada pertemuan lagi pekan depan, kita akan belajar untuk bagaimana mengolah hasil pencarian artikel itu untuk menuju ke tahap dari screening, kita menuju ke tahap eligibility ya, sampai nanti kita semoga sempat waktunya ya untuk mengulik bagaimana strategi menulis ya, pastinya berbantuan AI ya, agar kita coba lebih efektif, lebih cepat, sehingga target kita yang diharapkan 1 bulan dapat 1 draft itu bisa benar-benar terrealisasi begitu ya.